Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aulia Firanti dengan NIM 210306053 dari PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi monogastrik pada hewan kelinci, tugas anatomi dan fisiologi yang dibimbing oleh Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan bagian sistem eksternal pada kelinci. Yang pertama terdapat caput atau kepala. Selanjutnya ada kolum atau leher, trunkus atau badan yang ditutupi oleh rambut yang disebut dengan pilus. Selanjutnya ada ekstremitas librae yang terdiri dari ekstremitas cranialis bagian depan dan ekstremitas caudalis bagian belakang. Selanjutnya terdapat caudal atau ekor. Selanjutnya pada bagian caput terdiri dari beberapa bagian, diantaranya yaitu terdapat rima oris atau mulut, terdapat labio superior atau rahang atas dan labio inferior atau rahang bawah. Selanjutnya terdapat nares externus atau lubang hidung, lalu terdapat fibrase atau kumis. Selanjutnya ada organ non visus atau mata yang terdiri dari bola mata atau bulbus oculi. Selanjutnya terdapat kelopak mata dan kelenjar air mata atau plica spinalis. Selanjutnya terdapat organ auditis atau indera pendengaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian trunkus. Terdiri dari toraks atau dada, abdomen atau perut, dorsum atau bagian bawah pusat, terdapat glute atau pinggul, parentenom. Di sini saya menggunakan kelinci betina yang berumur 3 bulan dan belum terlihat kelenjar mamainya atau kelenjar susunya. Selanjutnya terdapat vulva yang terdiri dari 2 labium di dekat anus. Humerus atau tulang lengan. Selanjutnya ada radius, tulang tangan, terdapat ulna dan manus yang terdiri dari karpus, metakarpus dan juga digiti atau jari. Selanjutnya pada ekstremitas caudalis terdiri dari femur atau tulang paha. Selanjutnya ada crus yang terdiri dari fibula dan fibula. Ada tarkus metakarsus dan terdapat digiti atau jari. Pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan masih bergerak bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan dan dapat dilihat pada bagian cor masih bergerak setelah beberapa menit disembeli lalu berhenti di menit ke-10. Terdapat 2 jenis fases pada kelinci yaitu padat dan cair. Kelinci disebut hewan pseudo-ruminan, mirip dengan ruminansia, melakukan proses gopropagi dengan menghisap ekstertal lembutnya dan menelan kembali ke mulutnya. Makanan yang sudah dicerna melalui sekum mampu diserap kembali, dicerna melalui mulut dengan enzim petialin mencerna karbohidrat, lalu berubah menjadi glukosa, lalu masuk ke dalam esofagus, lalu ke ventriculus dan diserap melalui istetinum tenu atau usus halus. Kemudian keesokan harinya, kelinci akan mengeluarkan ekskretal keras yang disebut dengan kotoran. Selanjutnya pada viscerum abdominalis terdiri dari hepar atau hati, terdapat cairan empedu, vesika vilea, esofagus, ventriculus atau bagian lambung. Selanjutnya ada lien dan terdapat istetinum tenu atau usus halus. Selanjutnya sekum dan istetinum crassum atau usus besar dan berakhir di vesika urinaria atau kantung kencing. Selanjutnya pada trunkus digestivus atau saluran pencernaan dimulai dari cavum oris atau mulut. Selanjutnya ada lidah, faring, lalu masuk ke dalam esofagus. Selanjutnya masuk ke dalam ventriculus atau lambung, lalu masuk ke dalam istetinum tenu,
di dalam cecum, kemudian masuk ke dalam kolon dan restrum, kemudian keluar melalui anus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau pernapasan. Dimulai melalui nares externus atau lubang hidung, selanjutnya akan masuk melalui cavum-oris atau mulut, lalu akan masuk ke dalam nares interior atau lubang hidung bagian dalam. Selanjutnya, akan masuk ke dalam glotis atau percabangan laring. Selanjutnya, akan masuk ke dalam laring, kemudian masuk ke dalam trakea, dan berakhir di pulmo atau paru-paru. Jantung dan paru-paru merupakan satu bagian traktus sirkulatoria. Pada gambar, pulmo atau paru-paru, darah yang masuk ke dalam paru-paru, dan CO2-nya dibuang ke udara, dan O2-nya dimasukkan ke dalam darah oleh pulmo. Kemudian darah yang berasal dari pulmo, pertama kali akan masuk ke dalam jantung serambi kiri, pada bagian atas melalui pembuluh vena pulmonalis. Setelah masuk ke dalam serambi kiri, lalu dilanjutkan pada bilik kiri. Dari bilik kiri lalu akan dialirkan ke seluruh tubuh. Setelah darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ, kemudian darah akan kembali ke jantung. Pembuluh yang mengalirkan adalah pembuluh darah arteri. Seluruh pembuluh darah arteri membawa pembuluh darah bersih kecuali arteri pulmonalis. Darah yang membawa CO2 kembali ke jantung pada serambi kanan menuju ke bilik kanan atau bagian bawah. Di antara serambi kanan dan bilik kanan ada 3 lubang atau katup. Darah yang sudah masuk ke bilik kanan akan masuk ke dalam paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian darah CO2 dibersihkan oleh pulmo dan dibuang melalui hidung atau mulut. Kemudian hidung menghirup oksigen lalu masuk ke pulmo dan begitu seterusnya. Selanjutnya pada sistem urinaria atau ekskresi dimulai melalui ren atau ginjal, lalu masuk ke dalam ureter atau saluran yang keluar dari ren. Selanjutnya vesika urinaria atau kantung kemih dan berakhir di uretra. Selanjutnya sistem nervosum terdiri dari hampers cerebri, lalu ada viscera longitudinalis cerebri, pembatas di antara kedua hampers cerebri. Selanjutnya ada giri lengkungan di atas cerebri, lalu ada sulci lekukan di atas cerebri. Selanjutnya ada cerebellum dan medulla oblongata.